Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang tata cara salat. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang syurut sihhati salat, syarat-syarat tentang sahnya salat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kaifiyat salat ya. Kaifiyat salat ya terdiri atas beberapa perkara ya. Tata cara salat. Ada 3 hal yang kita bicarakan tentang kaifiyah salat. Yang pertama adalah tentang jumlah rakaat, tentunya sudah pada tahu semuanya ya, jumlah rakaat. Kemudian di antaranya adalah rukun-rukun salat. Termasuk dalamnya di kewajiban salat dan juga ada sunnah-sunnah salat ya. Adapun jumlah rakaat, maka sebagaimana kita ketahui ya, salat subuh ya, zuhur ya, zuhur zuhur 4 rakaat. Kemudian asar juga demikian 4 rakaat. Kemudian maghrib 3 rakaat. Kemudian isya ya ada 4 rakaat. Dan subuh tentunya ya ada 2 rakaat ya. Dengan kaifiyat yang telah diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, kemudian mengalami perubahan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah ya. Awal kali salat diajarkan oleh Jibril adalah salat zuhur, tapi zuhurnya 2 rakaat, asarnya juga 2 rakaat, isyanya juga 2 rakaat. Kemudian setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, maka kemudian terjadi perubahan, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Ini semuanya tidak ada yang tahu kenapa 4, kenapa 3, kenapa 2 ya. Tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlah tersebut, apa sebabnya. Kita tinggal menjalankan ya apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu bahwasanya dalam sehari semalam kewajiban salat 5 waktu kewajiban salat adalah 5 waktu. Taib, kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang rukun-rukun salat. Ya. Rukun-rukun salat ya. Di sini disebutkan ada 13 rukun. Ada khilaf di kalangan para ulama Syafi'iyah tentang berapa jumlah rukun-rukun salat. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 18, ada yang 16. Tapi semuanya adalah khilaf lafzi. Ya, seperti tambahan, ada yang menambah tumakninah sebagai hitungan 1, ada yang menambah tumakninah dalam ruku', tumakninah dalam i'tidal, tumakninah dalam sujud, tumakninah dalam duduk di antara 2 sujud, jadilah 4. Sehingga hanya sekedar beda sudut pandang. Ada juga yang menambah bahwasanya niat untuk keluar dari salat, yaitu ketika hendak selesai salat dia niat untuk keluar dari salat. Sebagian ulama mengatakan ini tidak perlu, tapi intinya khilafnya kebanyakan hanya khilaf lafzi, khilaf yang tidak jauhari, bukan khilaf maknawi, hanya khilaf cara mengungkapkan. Tapi intinya yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ada 13 rukun salat ya, 13 rukun salat. Kita sudah bahas tentang syarat salat ya. Bedanya antara syarat dengan rukun sudah pernah kita sampaikan bahwasanya syarat
ada sebelum terjadinya suatu ibadah ya. Seperti kalau kita mau sholat, syarat sah sholat apa saja, yaitu menghadap kiblat, kemudian bersuci, bersuci, kemudian menutup aurat. Ya, ini semua terjadi sebelum pelaksanaan sholat. Semua terjadi sebelum pelaksanaan sholat. Ya, adapun rukun sholat, maka dia kalau tidak ada rukun maka sholat tidak terjadi. Tetapi dia adalah bagian daripada sholat itu sendiri. Dia bagian dari sholat itu sendiri. Beda antara rukun dan syarat, kita ulangi lagi tidak jadi masalah ya. Perbedaan antara rukun atau syarat dan rukun. Rukun sebelum ibadah, syarat sebelum ibadah. Ya. Adapun rukun tatkala ibadah. Tatkala ibadah salat. Makanya rukun dimulai dari niat yang menyertai takbiratul ihram ya. Niat tentunya sebelumnya, tetapi yang mereka masuk dengan rukun adalah niat yang menyertai takbiratul ihram, sehingga mereka masukkan niat dalam rukun. Ada niat takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, ini semua dalam salat. Beda dengan syarat salat. Syarat salat sebelum menghadap kiblat, bersuci, ini semua sebelum pelaksanaan salat, menutup aurat ya. Kemudian perbedaan yang kedua, bahwasanya syarat terpenuhi keseluruhan ya. Terpenuhi secara keseluruhan. Keseluruhan ya. Jadi sebelum kita mau salat sudah terpenuhi, masuk waktu salat, sudah menutup aurat, kemudian sudah menghadap kiblat ya. Sudah bersuci, ini terpenuhi secara berbarengan. Keseluruhan maksudnya berbarengan. Adapun rukun salat tidak, maka dia berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Berpindah dari satu rukun ke yang lainnya. Dari takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, jadi berpindah. Ini semua rukun salat, berpindah satu dari satu kepada yang lainnya. Yang lainnya. Inilah perbedaan antara rukun salat dengan syarat salat. Nah, rukun-rukun salat tadi sudah kita sebutkan ada menurut penulis Fiqhul Manhaji ada 13 ya. 13 rukun salat. Adapun sunah-sunah salat tentu sangat banyak. Taib, ini kita akan bahas satu persatu insyaallah taala. Tolong. Tapi kita mulai dari rukun yang pertama. Yang pertama adalah niat ya. Tentunya Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu bin niyat ya. Tetapi ada aturan-aturan menurut mereka ya, menurut mazhab Syafi'iyah, yaitu ya, di antara aturannya adalah niat tempatnya di hati. Ini tempatnya di hati ya. Kemudian di sini dia katakan ya, wala yushtarat tahrikul lisan biha. Perhatikan ya. Tidak disyaratkan menggerakkan lisan menggerakkan lisan ya, untuk mengucapkan niat. Kalau ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya melafalkan niat hukumnya wajib, maka dia telah keliru. Dijelaskan oleh para ulama yang lain, ulama Syafi'i yang lain. Jadi niat tidak harus diucapkan, Tetapi mereka mengatakan bahwasanya melafalkan niat ya bukan menjahar ya, beda. Beda dengan perhatikan melafalkan
bukan menjahar. Menjahar. Menjahar itu apa? Menjahar itu mengeraskan. Jadi menurut mereka melafalkan niat dianjurkan. Melafalkan niat dianjurkan. Untuk apa? Untuk mengkokohkan apa yang di hati, ya. Untuk mengkokohkan apa yang di hati. Ini maksud mereka adalah baik, ya. Karena kita tahu di hati berbagai macam isi hati, sehingga mereka mengatakan untuk sholat kita berniat isinya di hati, tapi dianjurkan untuk melafalkan. Melafalkan misalnya sholli fardhu dhuhri arba rakaat. Tidak perlu keras-keras. Sholli fardhu dhuhri arba rakaat. Ini tidak dianjurkan. Yang dia cuma menggerakkan lafal hanya untuk mengkokohkan apa yang di hati. Tentu ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Saya sudah sering menyampaikan dan saya lebih cenderung bahwasanya melafalkan niat tidak disyariatkan, ya, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, meskipun sahabat jumlahnya ribuan dan para sahabat juga ada orang-orang badui, ya. Mereka berbagai macam-macam, ada yang mu'alaf, ada yang baru masuk Islam dengan berbagai macam strata pendidikan maupun asal muasal. Namun Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan untuk melafalkan niat meskipun sekalipun. Dan Rasulullah tidak pernah mencontohkan dari sekian ribu salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah melafalkan niat sekalipun. Dan kita tahu Rasulullah SAW bersabda, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan sebaik-baik salat adalah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga melafalkan niat tidak ada dalam hadis-hadis Nabi, baik hadis sahih, demikian hadis dhaif juga ada, hadis palsu pun tidak ada, ya. Tapi kita menjelaskan sudut pandang dari mazhab Syafi'i bahwasanya mereka tidak mengatakan melafalkan niat adalah disunnahkan, artinya ada dalilnya dari sunnah, karena enggak ada dalilnya memang. Tapi mereka mengatakan yustahabbu, dianjurkan, ya. Dianjurkan dalam rangka untuk mengkokohkan apa yang di hati. Nah, apa yang di hati ini pun mereka perbincangkan ulama Syafi'iyah. Apa yang harus dimasukkan dalam hati mengenai niat, ya. Ada beberapa poin seperti yang di hati ini apa aja, misalnya sebagai makmum atau imam misalnya. Kemudian juga misalnya jenis salatnya apa. Yang paling penting. Ini apa disebutkan dalam apa? Dalam niat. Misalnya qadha atau ada, ya. Misalnya qadha atau ada, ya. Mereka ada khilaf, contoh seperti mustaqbilal qiblah, apakah harus diniatkan? Ada yang mengatakan tidak perlu. Itu enggak harus. Enggak perlu kita bilang mustaqbilal qiblah, sudah kita menghadap kiblat. Yang inti membedakan antara jenis salat satu dengan lain, yang penting antum makmum atau imam, antum salatnya salat apa, di qadha atau ada. Qadha atau ada. Ya, adapun salat zuhur 4 rakaat, ya, jumlah rakaat perlu disebut atau tidak, kemudian menghadap kiblat, ya. Nah, ini perkara-perkara yang mereka perbincangkan. Ada yang mengatakan tidak perlu dilafalkan dalam hati, ada yang mengatakan perlu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi inilah mazhab Syafi'i yang perlu saya ingatkan kepada kawan-kawan bahwasanya mazhab Syafi'iyah tidak menganjurkan untuk menjaharkan niat, ya. Tidak dianjurkan untuk menjaharkan. Ini tidak, ya. Tidak menjaharkan niat. Yang ada cuma melafalkan di lisan untuk mengkokohkan apa yang ada di hati, ya. Kemudian mereka mengatakan juga di antara perkara yang berkaitan dengan niat bahwasanya niat salat ini harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Dengan takbiratul ihram. Tidak boleh sebelumnya, dan tidak boleh sesudahnya. Harus berbarengan dengan takbiratul ihram, ya. Beliau mengatakan di sini para penulis Fiqhul Manhaji, wala budda li sihhatiha, syarat untuk sah niat an taqtarina bi takbiratul ihram, harus bergandengan dengan takbiratul ihram. Bagaimana caranya? Bihaitsu yakunu qalbuhu muntabihan athna at-talaffuz bi takbir ila qasdi salat.
ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, jadi hatinya harus hadir bahwasanya dia hendak salat. Sambil mutadzakiran nau'aha wa fardiyataha, sambil ingat apa jenis salatnya, wajib atau sunnahnya. Wala yusyarat tahrikul lisani biha, dan tidak disyaratkan harus mengucapkan karena sulit ya. Jadi sebenarnya kalau orang sebelum salat menurut mazhab Syafi'i kan niat enggak boleh sebelumnya dan tidak boleh setelahnya. Tapi ketika sedang apa? Sedang takbiratul ihram. Karena kalau usolli fardhu dhuhri 4 rakaat itu semuanya sebelum takbiratul ihram, hanya muqaddimah. Ya. Itu tidak dianggap. Yang dianggap oleh mazhab Syafi'i tatkala iktiran bi takbiratul ihram, tatkala bergandengan dengan takbiratul ihram. Karena menurut mereka niat adalah rukun dan rukun adalah bagian daripada mahiyatus salat. Rukun adalah bagian daripada salat itu sendiri. Nah, namanya niat itu berbarengan dengan takbir. Jadi takbiratul ihram ketika mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati langsung sudah hadir bahwasanya saya sedang salat zuhur sebagai imam atau sebagai makmum, salatnya ada. Ya. Saya bukan sedang salat sunnah, tapi saya sedang salat zuhur. Ya. Ini tentunya yang kalau orang salah paham, akhirnya sering menimbulkan was-was. Ya. Jadi sebenarnya usolli fardhu dhuhr itu enggak dianggap. Yang dianggap adalah ketika sedang takbir. Karena tidak boleh sebelumnya dan tidak boleh sesudah niat. Ya, kalau sudah Allahu Akbar baru niat ini saya mau salat zuhur enggak sah. Karena niatnya setelah takbiratul ihram. Kalau niat juga saya mau salat zuhur tapi kemudian ketika mau takbir bingung maksud apa ya? Tidak sah. Niat itu harus hadir ketika kita sedang takbiratul ihram. Ini terkadang menjadikan sebagian saudara-saudara kita dari mazhab Syafi'i terkadang ya tidak. Ngulang-ngulang Allah. Karena dia ketika takbir tadi disebutkan harus menghadirkan dia sedang salat apa. Sementara dia harus juga merenungkan tentang lafal Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini agak sulit menggandengkan antara keduanya. Tidak mungkin dia bertakbir sambil mengucapkan usolli, mustahil. Jadi mustahil. Jadi usolli sebelum salat itu hanya muqaddimah saja sebenarnya. Sehingga diharapkan ketika dia mengucapkan usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi taala, niat itu terbawa ketika dia bertakbir Allahu Akbar masih terbawa di hatinya. Sambil dia merenungkan keagungan Allah, ini agak sulit. Ya, karena di sini disebutkan dia bertakbir sambil hatinya muntabih, hatinya hadir. Nah, hati ini tidak bisa kita bagi-bagi. Kita mau bagi mikirkan salat apa sementara kita harus mikirkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Sebenarnya tidak perlu demikian, Allah alam bisawab. Yang penting kita ketika kita sudah meniatkan sebelum salat, niat itu masih hadir. Sementara kita bilang Allahu Akbar, kita harus fokus kepada takbir tersebut. Hati kita mungkin sedang tidak memikirkan lagi tentang salat apa, berapa rakaat, gabungkan dua-duanya agak sulit. Ini yang kadang-kadang sebagian teman-teman kita, dia ulangi lagi. Allah Akbar, dia ulangi lagi. Ya. Padahal kalau kita lihat bagaimana Nabi, para sahabat, orang Badui, mereka langsung sholat di Allahu Akbar. Ya, niat sudah ada. Ketika dia takbir, dia fokus pada lafal Allahu Akbar. Tapi ini saya sekedarkan menjelaskan tentang mazhab Syafi'iyah. Ada poin di sini yang memang agak menggandengkan ini harus berbarengan. Ini yang agak berbarengan di sini. Ya. Antara takbiratul ihram dengan niat menghadirkan dalam hati kita sedang sholat apa. Ya, tapi inilah mazhab Syafi'i yang disebutkan di sini. Baik, kita lanjut yang kedua tentang niat ya. Belum. Silakan. Baik. Berikutnya yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu dalam salat fardu. Perhatikan, berdiri bagi yang mampu al-qiyamah al-qudrah fi salatil mafruḍah, dalam salat fardu. Di sini ada dijelaskan bagi yang mampu. Artinya apa? Jika tidak mampu, ya. Jika tidak mampu maka tidak wajib. Yang kemudian dalam salat fardu berarti salat sunnah tidak, bukan salat sunnah. Kenapa? Karena salat sunnah, berdiri dalam salat sunnah hukumnya tidak, bukan rukun, bukan wajib, tapi hukumnya sunnah.
Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Umran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kanat bi bawasir, saya punya penyakit ambeien. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka aku bertanya kepada Nabi tentang salat. Faqala shalli qa'iman, maka Nabi berkata salatlah berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, jika kau tidak mampu maka salat dalam kondisi duduk. Fa illam tastati' fa ala jam, kalau kau tidak mampu lagi maka salatlah dalam kondisi tidur. Ini kita tahu penyakit bawasir, penyakit ambeien bukan penyakit yang ringan, dia penyakit menyakitkan, maksudnya mengganggu. Sehingga Nabi memberikan beberapa kemungkinan. Kalau kau mampu berdiri maka wajib berdiri. Tapi kalau bawasirnya parah tidak mampu ya silakan duduk. Kalau bawasirnya parah lagi tidak mampu kau salat duduk maka silakan salat dengan berbaring. Ya, artinya seorang bukan berarti maksa diri sampai dia gemetar karena nahan sakit di bawasirnya, di anusnya. Enggak juga ya, ya wajar kalau tidak mampu ya duduk. Kalau tidak mampu lagi berbaring. Tapi intinya tetap aja salat ya. Jadi maka ini yang disebut dengan rukun yang kedua, berdiri bagi yang mampu ya. Apa yang disebut dengan berdiri? Perhatikan sini. Syarat berdiri. Syarat berdiri tentunya disebutkan sini jika dia tegak, dalam kondisi tegak, ya, tulang punggungnya tegak, kemudian dia tidak boleh membungkuk, merunduk atau menunduk sampai pada level kedua telapak tangannya memegang lutut. Ini enggak boleh. Jadi kalau ada orang berdiri sholat, kemudian dia agak tunduk santai begini, agak tunduk, sampai tangannya bisa mengenai lutut, berarti itu dia sholatnya tidak sah karena dia tidak berdiri. Ya. Contoh saya berdiri ini. Ya. Kalau seorang berdiri, ini kan berdiri ya. Kemudian dia agak tunduk begini. Nah ini namanya dia ditunduk di mana tangannya sampai kepada lututnya, berarti dia sudah berubah dalam posisi ruko, berarti ini bukan berdiri lagi. Tapi kalau dia hanya nunduk sedikit saja, ini masih dianggap berdiri menurut ulama Syafi'iyah. Menunduk sedikit. Kapan dianggap dia sudah tidak berdiri? Jika posisinya sudah berubah kepada posisi ruko. Posisi ruko itu kapan? Ketika dua telapak tangannya mengenai, kalau diturunkan sudah mengenai ruko, lutut, itu namanya sudah ruko. Berarti dia sudah tidak berdiri lagi. Ya. Jadi itu syaratnya dalam kondisi tegak, ya, tidak boleh menunduk sampai pada level kedua telapak tangannya memegang lutut. Kapan kedua telapak tangannya sampai pada lutut berarti dia sudah ruku dan batal salatnya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, jika dia mampu berdiri pada sebagian kondisi salat, maka tetap wajib pada kondisi tersebut. Maka wajib berdiri pada kondisi tersebut. Misalnya dia mampu berdiri pada rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat kedua enggak mampu lagi dia sakit sehingga dia harus duduk, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau sejak awal dia mau berdiri tapi dia sengaja duduk sejak rakaat pertama, maka tidak sah. Kapan dia mampu berdiri dia berdiri. Kapan tidak mampu maka silakan duduk. Bukan berarti maksakan berdiri sampai goyang-goyang, enggak, artinya yang wajar. Dia enggak mampu ya dari pertama ya silakan duduk. Tapi kalau dia bisa mampu berdiri rakaat pertama, rakaat kedua santai, rakaat ketiganya berat dia mau duduk, maka enggak apa-apa. Artinya pada kondisi dia mau berdiri, pada kondisi dia mampu berdiri tidak boleh duduk ya. Adapun salat sunnah tadi saya katakan, kalau tidak salat sunnah maka berdiri adalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Sebagaimana Nabi SAW terkadang salat malam dalam kondisi duduk. Ketika beliau mau rukuk baru beliau berdiri. Jadi boleh kita salat sunnah langsung meskipun kita mampu, meskipun kita enggak sakit, meskipun kita enggak capek, pengin salat malam duduk boleh ya. Pengin salat sunnah yang lain ya. Salat qabliyah, salat ba'diyah dalam kondisi duduk boleh, enggak ada masalah. Salat witir dalam kondisi duduk boleh, salat duha dalam kondisi duduk boleh. Tetapi kalau kita enggak ada halangan, kemudian kita salat sunnah dalam kondisi duduk, maka pahalanya
setengah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im." Siapa yang salat dalam kondisi berdiri maka lebih afdal, siapa yang salat dalam kondisi duduk maka pahalanya setengah, ya. Maka pahalanya setengah dari pahala orang yang salat berdiri. Ya, ini adalah rukun kedua, berdiri bagi yang mampu dalam salat fardu. Baik, yang ketiga, adalah takbiratul ihram. Ihram artinya adalah pengharaman. Ini artinya secara bahasa artinya pengharaman. Kenapa dikatakan pengharaman? Karena dengan kita takbir tersebut, kita sudah masuk dalam salat sehingga banyak perkara-perkara yang halal jadi haram. Contohnya sebelum salat kita makan, sebelum salat kita menghadap selain kiblat, sebelum salat kita mungkin buka aurat kalau kita sendirian. Banyak hal yang boleh kita lakukan sebelum salat, kita bisa ngomong dengan orang. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, ini takbir menjadikan kita haram untuk melakukan itu semua. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Miftahu salati at-tuhur." Pembuka salat adalah bersuci. Wa tahrimuha takbir. Pengharam salat adalah takbir, yaitu masuknya kalian dalam salat namanya takbir. Wa tahliluha taslim. Dan penghalalnya adalah taslim. Jadi salat itu dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan taslim. Ya, ini saya sering sampaikan logika seperti logika kita berihram. Kalau kita berihram untuk umrah, ada kita mulai ihram kita bilang labbaik Allahumma umrah. Sejak kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah, yang tadinya halal jadi haram. Tidak boleh nyentuh tidak boleh bermesraan dengan istri, tidak boleh berucap kata-kata yang menimbulkan syahwat, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh pakai tutup kepala, tidak boleh pakai baju yang membentuk anggota tubuh, dan seperti itu banyak hal yang tadinya halal jadi haram. Dan itu berlaku terus sampai terjadi tahallul. Kapan tahallul? Kalau kita sudah tawaf, sa'i, cukur rambut, yang tadinya haram jadi halal lagi. Jadi saya ulangi, ini logikanya seperti kita berihram. Apa berihram? Ihram itu pengharaman. Kita masuk dalam nusuk umrah, dalam ibadah umrah, dengan mengatakan labbaik Allahumma umrah, maka kita masuk dalam ihram. Yang tadinya halal jadi haram. Kapan jadi halal lagi? Kalau kita sudah cukur rambut, maka jadi halal kembali. Nah, sama seperti sholat. Sebelum sholat, kita masih boleh makan, masih boleh ngobrol sama orang, masih boleh tidak bersuci, masih boleh tidak menghadap kiblat. Ketika mengatakan Allahu Akbar, semua tadi sudah menjadi haram. Kapan jadi halal lagi? Kalau kita bilang Assalamualaikum warahmatullah, jadi halal. Yang tadinya haram jadi halal lagi. Makanya dikatakan takbiratul ihram. Dan definisi salat adalah ibadah yang dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan diakhiri dengan taslim, dengan salam. Nah, bagaimana cara takbiratul ihram? Caranya adalah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Harus Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Bahasa Arab, ya. Jadi Allahu Akbar. Menurut mazhab Syafi'i, Allahu Akbar boleh. Seandainya seorang menambah dengan Allahul Akbar, ini juga boleh kata mereka, karena tidak merubah makna. Allahul Akbar, Allahu Akbar, ya. Dua-duanya diperbolehkan. Tapi atau Allah mengatakan di sini juga mengatakan Allahul Jalilul Akbar, Allahul Jalilul Akbar juga boleh. Namun kita lebih hati-hati, kita bilang Allahu Akbar, karena Nabi SAW tidak pernah membuka takbiratul ihram dengan lafal lain, semuanya dengan ucapan Allahu Akbar. Adapun kalau dirubah dengan sighah yang lain yang tidak ada akbarnya, misalnya Allahu Ajal, Allahu A'zam, maka salat tidak sah, ya. Salat tidak sah. Kalau tidak salah yang mengatakan sah adalah mazhab Hanafiyah, kalau saya tidak salah ingat ketika belajar dulu. Tapi kalau jumhur tidak boleh, harus ada lafal Allahu Akbar, karena Nabi SAW senantiasa dengan mengucapkan tersebut. Jadi mengucapkan Allahu Akbar, jadi ini harus dengan ucapan, tidak boleh dalam hati, harus diucapkan, kecuali bagi yang bisu, ya. Harus diucapkan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, adapun at-takbir la yujizu illa bin nutq, harus diucapkan. Yang kedua,
harus diucapkan, penting ini, harus diucapkan seluruh lafalnya dalam kondisi berdiri. Lafalnya, maksudnya lafal Allahu Akbar dalam kondisi berdiri. Seandainya dia ucapkan Allahu Akbar, Allahunya berdiri, akbarnya dalam kondisi ruku, tidak sah. Ini terutama hati-hati kepada orang yang masbuk. Dia dapati imam dalam kondisi ruku, dia langsung Allahu Akbar. Ketika barnya langsung ruku, tidak sah. Jadi harus Allahu Akbar berdiri, Allahu Akbar, baru dia ruku. Baru dia ruku. Dia bilang Allahu Akbar takbir intiqal, atau dia tidak bilang Allahu Akbar langsung ruku, enggak ada masalah. Tapi ketika dia takbir masuk sholat, dia harus takbirnya dalam kondisi berdiri, Allahu Akbar. Jangan sambil ruku Allahu Akbar, ini tidak sah. Karena takbiratul ihram harus diucapkan dalam kondisi berdiri. Kemudian juga dalam kondisi menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat. Ya, kalau dia takbiratul ihram tanpa menghadap kiblat, maka tidak sah ya. Kemudian tadi mereka ucapkan, tadi mereka syaratkan juga sebelum kita jelaskan, harus bergandengan dengan niat. Ini yang agak sulit saya katakan tadi. Ya. Bergandengan dengan niat salat. Yang dalam niat tersebut hati harus hadir. Salatnya salat apa, berapa rakaatnya, salat ada atau qadha, ya, makmum atau imam, harus kita hadirkan sambil takbiratul ihram. Allahu Akbar, ini agak sulit. Makanya sering tadi saya katakan sebagian orang yang mungkin tidak paham, dia berusaha menggandengkan antara niatnya sama Allahu Akbar sehingga kadang tidak sinkron ya. Karena ketika dia Allahu Akbar, dia ingin menghadirkan kebesaran Allah, sementara dia dituntut untuk menghadirkan bahwasanya dia sedang salat apa. Ini sulit, hati sulit dibagi. Ya. Allah saya katakan seharusnya ketika dia sebelum salat dia sudah niatkan, dia tinggal Allahu Akbar saja karena niat dia masih ada, belum terputus. Niatnya bersambung, tidak harus ketika sedang itu ya. Nah, Nabi SAW ketika mengajar tentang salat, yang belajar salat para sahabat, Arab Badui, macam-macam yang mu'alaf baru masuk Islam, Nabi tidak detailkan rinci bahwasanya niat tersebut harus ya. Kemudian orang sudah niat, ya sudah tinggal Allahu Akbar sudah niat ya. Niat tersebut akan dia bawa ketika dia takbiratul ihram. Tapi kalau tatkala takbiratul ihram kita mengingat Allahu Akbar, Allahu Maha Besar, sambil kita hadirkan saya sedang salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum, ini agak repot memang. Ini tadi saya mengatakan sebagian orang was-was kemudian mengulang-ulangi lagi takbiratul ihram. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya TPW itu dia. Udah? Yang berikutnya yang keempat, baca Al-Fatihah. 4. Qiraat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Ada beberapa perkara yang diperhatikan dalam masalah Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i. Menurut Syafi'iyah, bismillah termasuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama Al-Fatihah. Sehingga wajib untuk dibaca. Ini termasuk rukun salat. Baca Al-Fatihah tidak boleh tanpa bismillah, harus pakai bismillahirrahmanirrahim. Ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama seperti mazhab Malikiyah yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada Al-Fatihah. Ini pendapat yang cukup kuat karena mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi, Allah berfirman, qasamtu salat nisfain. Kata Allah, aku bagi Al-Fatihah menjadi dua bagian ya. Ya. Dua bagian, sebagian untuk hamba-Ku ya. Kata Allah mengatakan, wa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hamba-Ku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata hamidani abdi, Allah hamba-Ku mujiku.
Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, maka hambaku berkata asna alayya abdi. Allah berkata hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala Maliki yaumiddin, maka Allah berkata majjadani abdi. Hambaku telah mengagungkan aku. Di sini Allah mengatakan ayat pertama jika hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin. Ini pendapat yang kuat ya, bahwasanya bismillah tidak termasuk dari Al-Fatihah. Dari dua sisi. Pertama dari sisi hadis tadi, hadis dalam Sahih Muslim, sangat jelas bahwasanya Al-Fatihah dimulai daripada alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dari sisi kedua, bismillahirrahmanirrahim sudah ada Ar-Rahmanir Rahim, diulang lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim ya. Dan itu bukan kebiasaan surat, dimulai kalau dia termasuk ayat berarti Ar-Rahmanir Rahim terulang dua kali ya. Padahal kita tahu padat surat-surat Allah Subhanahu wa taala padat. Yang kemudian yang ketiga ya, bahwasanya para ulama khilaf tentang bismillah termasuk Al-Fatihah atau bukan ya. Padahal kalau dia termasuk Al-Fatihah maka tentunya akan diriwayatkan secara mutawatir dan tidak ada khilaf. Tapi ketika ada khilaf ini indikasi bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah. Tapi intinya lebih hati-hati kita baca, dan ini mazhab Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah bahwasanya bismillahirrahmanirrahim harus dibaca. Siapa yang salat Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin tidak baca bismillah, salat tidak sah. Jadi harus baca bismillah, entah sir entah jahar. Ya. Dan rata-rata alhamdulillah para imam baca bismillah, termasuk di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mereka baca bismillah meskipun sir. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahnya mereka jaharkan. Ya, jadi mereka baca cuma disirkan. Nah, kalau mazhab Malikiyah tidak baca bismillah juga sah. Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bagi mereka tidak perlu. Karena menurut mereka bismillah bukan ayat pertama Al-Fatihah. Kita menurut mazhab Syafi'iyah bismillah adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Ya, tentu dengan dalil-dalil ada khilaf masalah ini. Kemudian yang berikutnya tidak boleh dibaca dengan lahan, ya. Tidak boleh dibaca dengan lahan. Lahan itu kesalahan ya. Kesalahan ya. Yang merubah makna, Mereka contohkan ya. Seperti ghairul maghdubi siratal ladzina an'amta alaihim. Misalnya an'amta siratal ladzina an'amta alaihim. Ternyata mereka baca al-an'amtu atau an'amti alaihim, ini batal salat. Batal salat. Enggak boleh. Ya, karena tidak merubah makna. Tapi kalau ada kesalahan yang tidak merubah makna, maka salat tetap sah ya. Kemudian harus dibaca dengan bahasa Arab, jangan dibaca terjemahannya ya. Allahu Akbar dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah tidak sah. Harus dibaca dengan bahasa Arab. Karena terjemahannya bukan Al-Qur'an. Terjemahannya bukan Al-Qur'an ya. Kemudian dibaca harus dalam kondisi berdiri. Tidak boleh sebagiannya dibaca dalam kondisi berdiri, sebagiannya dalam kondisi mau rukuk, tidak boleh. Ya, karena yang ngejar imam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Allahu Akbar, tidak boleh. Harus dari awal sampai akhir dalam kondisi berdiri. Tentunya bagi yang tidak beruzur. Kalau beruzur salat duduk ya memang dibaca dengan duduk. Bagi yang tidak bisa baca, maka solusinya bagaimana? Jika mampu berzikir, jika mampu baca ayat yang lain, maka harus baca 7 ayat. Misalnya saya tidak bisa baca Al-Fatihah, tapi saya bisa baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafas. Sudah lewat 7. Ada yang mengatakan tidak harus 7, bukan cuma 7 ayat, harus yang jumlah hurufnya sama dengan jumlah huruf alif. Ini semua ijtihad. Harus kalau tidak bisa baca Al-Fatihah baca 7 ayat atau bacaan yang jumlah hurufnya sama dengan baca Al-Fatihah. Kalau tidak mampu lagi, jika tidak mampu
mampu maka zikir dengan 7 zikir. Dengan 7 zikir. Ya. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, wala haula wala quwata illa billah. Tambah satu lagi apa terserah. Ya. Allahu akbar atau yang lainnya. Pokoknya 7 zikir. Ya, mereka mengatakan kalau tidak mampu. Kalau tidak mampu lagi apa yang kau bisa? Sudah. Kalau tidak mampu lagi baca apapun, kau kira-kira sampai waktu cukup untuk baca Al-Fatihah. Kalau tidak mampu baru masuk Islam. Bisa apa? Cuma bisa alhamdulillah doang. Karena alhamdulillah banyak orang kafir pun sekarang mengatakan alhamdulillah. Kita kira orang Islam ternyata orang kafir karena mereka sudah terbiasa mengucap alhamdulillah. Kalau dia enggak bisa baru masuk Islam, ya udah baca aja Allahu akbar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sampai kira-kira cukup untuk baca Al-Fatihah. Kalau baca kira-kira 1 menit, ya dia baca Al-Fatihah 1 menit baru kemudian dia rukuk. Jadi tapi harus tetap salat. Dia harus tetap salat. Ini baca Al-Fatihah yang keempat. Taib, yang kelima. Adalah rukuk. Rukuk tadi sudah kita jelaskan pengertiannya secara definisi. Ya, definisinya adalah kondisi di mana inhina, yaitu kondisi turun, ya, menunduk hingga telapak tangan mengenai kedua lutut, hingga kedua telapak tangan bisa mengenai kedua lutut. Jadi seandainya seorang rukuknya cuma miring begini, ternyata yang sampai di lututnya cuma jari-jarinya, ini lutut cuma begini, ini tidak seharus sampai begini. Baru dikatakan dia rukuk meskipun tidak lurus begini ya. Misalnya kalau saya rukuk misalnya saya rukuk begini misalnya. Ini sudah sah disebut rukuk. Padahal punggung saya tidak lurus. Tapi ini sudah dikatakan rukuk. Tentunya yang sempurna kalau dia turun lagi. Tapi kalau dia begini saja, yang penting kedua tangannya sudah mengenai lutut ini, ya maka sudah sah rukuknya. Sudah sah rukuknya. Tadi itu definisinya demikian. Ini adalah ini apa namanya? Rukuk minimal ya. Rukuk minimal yang penting sah. Tentu yang maksimal adalah dengan lurus sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalilnya apa? Dalam dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Adapun Nabi kalau dia rukuk maka dia memungkinkan mengkokohkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Itu namanya definisi rukuk seperti itu. Ya kalau bisa lurus seperti ini itu yang terbaik. Tapi kalau enggak bisa agak bengkok sedikit, yang penting kedua tangan sampai pada kedua lutut maka sudah sah ya. Kemudian syarat berikutnya tentunya adalah tumakninah. Ya. Tumakninah itu tenang. Tenang yaitu ketika dia sudah dalam kondisi miring dia tenang. Minimal ukuran baca 1 tasbih. Minimal baca 1 tasbih. Yaitu apa? Subhana rabbiyal azim. Sudah. Cukup. Ya. Dia kalau sudah ruku, Allahu akbar ruku, subhana rabbiyal azim, sudah selesai, itu sudah berarti dia telah memperoleh tumakninah. Tumakninah itu ketenangan ketika dia sedang dalam kondisi ruku. Sehingga bisa terlihat perpisahan antara sebelum ruku dan sesudah ruku, ya. Jadi minimal dengan 1 kali baca subhana rabbiyal azim sudah selesai. Dia sudah boleh mengucapkan sami Allah liman hamidah untuk bangkit ke rukun berikutnya. Karena dalam banyak hadis Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang orang yang salah salat, kata Rasulullah SAW, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah engkau sampai kau dalam kondisi tumakninah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi." Seburuk-seburuk pencuri adalah yang mencuri dalam salatnya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatihi? Bagaimana seorang mencuri salatnya? Qala la yutimu ruku'aha wa la sujudaha.
dia tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Itu ditafsirkan oleh para ulama, yaitu tidak tumakninah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Secara umum tumakninah adalah jumhur ulama, berbeda dengan mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah mengatakan tumakninah tidak wajib. Artinya kalau seorang salat tanpa tumakninah maka salatnya tetap sah. Makanya kita dapati saudara-saudara kita dari mazhab Hanafi, kalau di Madinah, dari misalnya India, Bangladesh, ya, Pakistan, mereka memang salat cepat sekali. Karena mereka menganggap tumakninah bukan hal yang wajib ya. Yang benar bahwasanya tumakninah adalah hukum wajib, bahkan rukun salat. Siapa yang salat tidak tumakninah, salatnya tidak sah. Dan itu 3 mazhab, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Makanya yang terjadi ketika di musim tarawih ada sebagian orang yang bangga dengan salat 23 rakaat dalam waktu 7 menit, kalau tidak salah 8 menit kalau enggak salah, di masa pandemi korting lagi jadi 7 menit ya. Maka itu tentu tidak sah menurut mazhab 3 mazhab jumhur. Menurut Hanafi mungkin sah. Karena tidak ada tumakninah. Langsung cepat subhanallah. Ya, atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak sampai tumakninah. Kalau mereka tumakninah, mereka tidak akan salat demikian. Dalam hadis Hudzaifah ketika dia melihat seorang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Ma shallait, kau belum salat. Walau mutta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan 'alaiha sallallahu alaihi wasallam." Kalau kau meninggal begini caranya, kau salat tapi salatmu seperti ini, tidak sempurna ruku dan sujudmu, kalau kau meninggal maka kau meninggal bukan di atas fitrah yang Allah fitrahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini kita bicara rukun ya, rukun. Rukun cukup kemudian seukuran mengucapkan subhan rabbil azim ya. Ya, rukun. Adapun tidak harus 2 atau 3 ya, itu nanti masalah sunnah-sunnah salat. Kemudian yang berikutnya mereka sebutkan juga tatkala kamu rukuk memang niatnya rukuk ibadah, bukan rukuk karena ingin mengambil sesuatu, enggak, tapi memang niatnya rukuk ibadah ya. Kalau misalnya ada orang salat, Allahu Akbar. Tahu-tahu ada anaknya jatuh, dia turun ambil dalam kondisi ruku, dia ambil anaknya. Ini dia tidak ruku namanya. Karena dia tidak niat untuk ruku, tapi dia niat untuk mengambil anaknya misalnya. Ya, itu tidak dianggap ruku ya. Jadi ruku memang harus niat untuk ruku ya. Yaitu ketika ruku niatnya hanya untuk ruku. Ketika dia tunduk atau menunduk, tidak ada niatnya selain untuk rukuk. Baik, Win. Kita lanjutkan. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam adalah i'tidal. I'tidal. Kalau kita bilang apa? Lurus setelah tegak setelah ruku. I'tidal adalah tegak setelah ruku. Ini juga salah satu daripada rukun salat ya. Dan dalam hadis dikatakan fakana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangkit dari rukuk beliau tidak langsung sujud sampai beliau berdiri dengan tegak ya. Sampai beliau berdiri dengan tegak yaitu i'tidal ya. Di antara syarat-syaratnya yaitu hendaknya dia tidak i'tidal ya dengan tujuan yang lain. Memang tujuannya ketika bangkit dari rukuk adalah untuk i'tidal. Kemudian syarat berikutnya dia harus tumakninah ketika i'tidal. Harus tumakninah, harus benar-benar lurus dan tenang, harus tenang. Jangan sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Belum, dia harus tenang, tumakninah dulu. Sami Allahu liman hamidah. Tumakninah dulu. Baru Allahu akbar. Adapun dia bangun, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Ini tidak ada tumakninah, tidak sah. Harus tumakninah.
Tumanina berdiri, i'tidal tenang dulu. Kemudian tidak boleh kelamaan berdiri ketika i'tidal, ya. Jangan sampai kelamaan berdirinya sampai seperti baca Al-Fatihah, ya. Karena i'tidal adalah rukun yang pendek, hanya untuk menjadi perantara antara rukuk dan sujud. Sebelum sujud bangun dulu untuk siap-siap sujud, sehingga i'tidal itu tidak boleh panjang-panjang. Tidak boleh melebihi membaca kadar waktu membaca surat Al-Fatihah, ya. Kemudian di antaranya mungkin yang terakhir karena waktu, kita lanjutkan lagi insyaallah ke depan. Yang ketujuh, sujud, ya. Sujud 2 kali setiap rakaat. Jadi 1 rakaat sujudnya harus 2 kali, enggak ada rakaat sujudnya cuma sekali, ya. Di antara syarat-syarat sujud di antaranya yang pertama, sujud di atas 7 tulang. Umirtu an asjud ala sab'ati a'dzam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. 7 tulang itu apa? Hidung dan dahi dihitung 1, kemudian telapak tangan kanan 2, telapak tangan kiri 3. Lutut kanan 4, lutut kiri 5. Kemudian jari-jari kaki perhatikan harus menghadap kiblat begini. 6, 7. Mereka mengatakan tidak boleh begini dan tidak boleh hanya begini. Ini harf, tidak boleh. Harus dilipat begini ke arah kiblat, ya. Saya ulangi, ini kaki, dianggap ini kaki, ya. Saya mempraktekkan juga enggak enak di sini. Jadi kaki begini. Ini salah, ala harf, ini enggak boleh. Orang kadang-kadang jarinya cuma begini karena buru-buru dia sujud begini. Kadang-kadang dia sujud kakinya diangkat ke sini. Ini lebih parah lagi, ya. Jadi kakinya diangkat sini karena buru-buru. Allahu Akbar. Kemudian kakinya di belakang ternyata dipangkul satu dengan yang lainnya. Ini tidak sah. Harus begini. Jari-jarinya ke arah kiblat, ya. Jarinya di arah kiblat begini. Ya. Mana enggak kelihatan? Di arah kiblat. Adapun lurus begini aja tidak boleh, apalagi begini. Tidak boleh. Itu namanya ala zuhuril qadam. Ini enggak boleh. Ala harfil qadam ini juga tidak boleh. Jadi harus jarinya hadap kiblat. Ini sab'ati a'dzam. Dahi dan hidung dihitung 1. Dahi dihitung 1. Kemudian yang berikutnya, ini yang syarat yang agak beda dengan yang lainnya. Dari mazhab yang lain. Semuanya boleh tertutup kecuali dahi. Dahi itu jidat. Ini enggak boleh tertutup kalau sujud. Seorang boleh sholat pakai kaos tangan tertutup. 6 tulang yang lainnya boleh tertutup. Ini boleh tertutup. Pakai khuf, pakai sepatu sholat juga boleh tertutup. Lutut boleh tertutup. Dahi tidak boleh. Ini dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Sehingga mereka mengatakan tidak boleh seorang sholat kemudian menutup dahinya dengan sesuatu dari anggota tubuhnya. Misalnya dia ada bajunya atau sorbannya dia taruh di sini. Enggak boleh. Enggak boleh. Bahkan menurut mereka rambut yang turun dari atas tidak boleh, harus dibuka. Sehingga saya lihat sebagian orang benar-benar dia sholat, ketika dia sholat begini, dia sujud. Dia tidak boleh rambutnya jatuh dari atas menutup dahinya. Ini mazhab Syafi'i bersendirian kalau tidak salah dalam hal ini. Mazhab yang lain menyelisihi, ya. Adapun rambut yang tumbuh di dahi tidak jadi masalah. Yang mereka tidak boleh kalau ada rambut dari atas jatuh menutupi dahi, ya. Sehingga sebagian mereka akhirnya mencari solusi dengan diikat. Saya lihat sebagian orang kenapa tidak ingin rambutnya tutup dengan dahinya tutup dengan rambut. Tapi kalau mazhab yang lain boleh, ya. Ini tentu pembahasannya panjang dari mereka tapi kita ngerti kalau ada orang dari teman-teman kita, saudara kita yang salat kemudian saya pernah lihat orang itu setiap salat dia begini. Jadi ada gaya baru ketika mau sujud. Dia gini dulu, lalu dia gini. Setiap ini lagi. Ya. Karena dia kebetulan tidak pakai songkok. Kalau dia pakai songkok selesai. Songkok tinggal begini selesai, ini kan kebuka, ya. Tapi ketika dia tidak pakai songkok, dia harus membuat gaya baru ketika hendak salat, yaitu supaya apa? Karena dia menjalankan perkataan para ulama. Ini pendapat kita hargai. Pendapat mazhab Syafi'i tapi menyelisihi pendapat yang masing-masing punya dalil. Saya tidak ingin menjelaskan tentang perdebatan dalil-dalilnya. Kemudian juga di antaranya ketika sujud hendaknya mengangkat, ya. Mengangkat bagian tubuh, bokongnya diangkat,
ini, kemudian tangannya diangkat ya. Kemudian jangan lupa bahwasanya ketika sujud benar-benar kita sengaja, kata mereka, an yatahamala bi jabhati alal ardi tahamulan bayyinan, yaitu sengaja untuk menempelkan dahinya di tempat sujud, ya. Bihaitsu law kana tahtahu qatn aw nahu lan kabasa wa dhahara athar sujud fi. Seandainya dia sujud di suatu yang lunak, maka kelihatan bekas sujudnya. Jadi jangan dia cuma begini kemudian kepalanya cuma nempel, tidak ada tekanan, harus ditekan. Itu namanya sujud. Kalau dia cuma nempel dahinya, tidak ditekan begini, itu tidak sah. Harus sujudnya ada penekanan, bukan menekan dalam-dalam, tidak. Yang penting namanya sujud ada ketundukan tersebut dengan menempelkan, ada nekan dahi ke tempat sujud. Makanya para sahabat dahulu dahi mereka penuh dengan pasir dan mereka kepanasan. Ketika musim panas, dahi mereka kepanasan. Tapi kita lanjutkan secara singkat insyaallah. Selanjutnya yang ke-8 ya. Julus baina sajdatain, yang 8. Duduk di antara dua sujud. Dan ini wajib pada setiap rakaat, karena Rasulullah mengatakan tsummarfa, yaitu kemudian bangkitlah engkau dari sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai kau tumaknina dalam dudukmu. Nah, duduk ini namanya duduk jalsah baina julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud ya. Diingatkan oleh mazhab Syafi'i yang niatnya harus pertama niat memang untuk duduk di antara dua sujud, kemudian harus tumaknina tadi hatta tatma'inna jalisan, sampai kau duduk dalam kondisi tumaknina. Jadi Allahu Akbar, tumaknina dulu. Ya, ucapkan Rabbi ghfirli. Allahu Akbar, sujud lagi, baru berdiri ya. Dan tumakninanya kadar membaca satu tasbih. Bukan kita baca tasbih, tapi kadar kita duduk dalam kondisi membaca satu tasbih. Satu tasbih itu maksudnya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim ya. Itu sudah cukup. Tidak terlalu banyak kadarnya, itu sudah. Jadi cuma sekedar yang penting tenang sebentar, sekedar membaca satu tasbih. Kemudian yang ke-9 adalah duduk akhir ya. Itu di akhir daripada rakaat yang terakhir. Ya, ini juga yang setelah duduk tersebut adalah salam. Ini yang ke-9. Yang ke-10 tasyahud fi al-julusul akhir. Tasyahud di duduk terakhir ya. Ini adalah rukun daripada salat ya. Rukun daripada salat ya. Sebenarnya dalam hadis kemudian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, fa idza jalasa ahadukum fi shalat, jika salah seorang kalian sedang duduk dalam salat, falyaqul at-tahiyat. Hendaknya kalian mengucapkan at-tahiyat. Dan at-tahiyat yang paling sederhana adalah at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Yang paling sederhana at-tahiyatu lillah. Paling sederhana. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa barakatuh dan seterusnya. Tapi yang paling sederhana adalah at-tahiyatu lillah, sudah cukup. At-tahiyatu lillah. Kemudian baru kita mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Baru kita bertasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau yang panjang at-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah, itu panjang. Tapi yang paling kadar minimal kita bilang apa? At-tahiyatu lillah. Dan tahiyat banyak sekali. Kemudian yang ke-11 adalah salawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud akhir. Ini rukun yang ke-11. Saya tulislah biar ditulis. 9 adalah duduk akhir. Kemudian 10 tasyahud. Pada duduk akhir ya. Jadi at-tahiyatu lillah, kemudian kita bertasyahud assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah rukun salat. Kemudian yang 11 adalah salawat kepada Nabi.
Ingat, yang rukun salat hanyalah salawat kepada Nabi tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal ada khilaf. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak dianjurkan. Saya sendiri condong pada tidak dianjurkan. Tapi yang kita bicara adalah salawat pada Nabi pada duduk akhir setelah tasyahud akhir. Dan dalilnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian ya dan bersalamlah kepada Nabi. Para ulama telah sepakat bahwasanya salawat tidak wajib di luar salat ya. Maka wajib salat itu salawat adalah di ketika sedang salat. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud ketika dia bertanya kepada Nabi tentang cara salat, dia berkata, "Kaifa nusalli alaika?" Ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat kepada Anda? Idza nahnu shallaina 'alaika fi salatina, ketika kami ingin bersolawat kepada Anda dalam salat kami. Maka Nabi mengatakan qulu, Nabi ajarkan kepada para sahabat tentang salawat Ibrahimiyah. Dan salawat yang paling sederhana adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah sah. Kita sedang tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, selesai. Itu paling ringan. Yang penting sah. Adapun kalau yang sempurna adalah salawat Ibrahimiyah. Di sini dicontohkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inilah yang datang dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sesuai dengan lafal Nabi. Maka yang paling sempurna kita bersalawat dengan salawat Ibrahimiyah. Ini salawat terbaik ya dalam salat sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kalau ngarang-ngarang bahasa mereka bisa. Mereka pandai bahasa Arab, mereka pandai bahasa Arab. Tapi ketika mereka ingin lafal dari Nabi, mereka tanya, Rasul gimana caranya? Rasul ajarkan. Itu lafal yang terbaik. Kemudian yang ke-12 itu salam pertama. Salam pertama. Salam pertama ini rukun salat ya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi. Itu apa namanya? Itu rukun salat. Salam kedua maka ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, tapi yang rukun salat adalah salam pertama ya. Yang ke-13 yang terakhir adalah tertib urut. Tertib. Ya. Nah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sujud baru rukuk, rukuk dulu baru sujud ya. Rukuk i'tidal baru sujud, enggak boleh kau bolak-balik. Ini ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sebagian dari kaifiyat salat. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya tentang sunnah-sunnah salat ya, sunnah-sunnah salat. Wallahu alam besok. Selesai pengajian kita, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.